Seorang balita yang berusia 2 tahun di New Delhi, India, tinggal sendirian selama 3 hari di sebuah apartemen. Tidak ada pengawasan orang tua, minim makanan, dan berjuang untuk bisa hidup berhari-hari. Ditambah lagi kelalaian orang tuanya yang tidak mematikan beberapa peralatan elektronik dan juga keran yang masih menyala. Bagaimana kisah selanjutnya? Sebelum gua masuk ke detail kasusnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gua Hendy Boka. Jangan lupa untuk menonton video ini sampai habis. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk di-share kepada rekan-rekan kalian yang sekiranya suka cerita yang berdasarkan kisah nyata. Dan jangan lupa untuk memfollow akun ini supaya mendapatkan notifikasi untuk video terbaru lainnya. Langsung saja kita saksikan cerita kisah nyata episode kali ini. Pada Maret 2014, seorang balita yang bernama Pihu yang baru saja merayakan ulang tahun yang kedua di apartemen kediamannya. Meriahnya suara tepuk tangan, nyanyian, dan tawa kecil para balita yang diundang sejenak membangunkan suasana hangat. Namun kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, Pihu bangun dalam kondisi rumah berantakan, balon sisa pesta ulang tahun berserakan, dan sang ibu tewas bunuh diri sudah terbaring kaku di kasur dengan luka lebam. Kematian ibunya dipicu oleh pertengkaran hebat dengan ayahnya setelah perayaan ulang tahun Pihu. Sementara itu, sang ayah sedang bertugas di Kolkata, India, tak lama setelah acara ulang tahun Pihu selesai untuk melakukan urusan pekerjaan. Saat itu tinggal Pihu seorang diri, terjebak bersama jasad ibunya yang terbaring di atas tempat tidur. Pihu tidak menyadari bahwa yang terjadi, ia hanya memanggil ibunya berkali-kali untuk bermain bersama, sembari minta dibuatkan makanan, dan juga dia berteriak kembali ingin dibantu buang air besar. Akan tetapi ibunya masih tidak bergeming. Ia mengira bahwa sang ibu tertidur pulas. Lantaran sia-sia, Pihu akhirnya mengalihkan perhatiannya dengan menyalakan televisi. Mengganti saluran yang dia sukai, Pihu sesekali menengok ke arah ibunya yang tampak bekas luka di pipi dan tangan, serta menggenggam botol yang berisi kapsul obat penenang. Karena ibunya tak kunjung bangun, Pihu yang lapar mencoba membuat makanan dan menyalakan microwave untuk memanggang roti. Namun roti itu pun gosong. Didesak rasa lapar, dia masih berusaha untuk memanggang roti. Dia kemudian menaruh roti di atas kompor gas, namun gosong lagi. Pihu yang masih berkutat dengan perutnya yang lapar mencoba untuk membuka pintu kulkas dengan susah payah. Akhirnya dia berhasil menemukan sisa potongan kue ulang tahun. Usai kenyang, dia kembali memanggil ibunya, membawakan roti ke atas kasur. Melihat wajah dan tangan ibunya yang penuh luka, Pihu inisiatif mengambil lotion dan mengoleskan ke bekas luka itu. "Ini salep untuk luka ibu," ucap bocah itu. Ketika Pihu yang kelaparan tak lagi menemukan makanan, akhirnya dia memakan pil yang digunakan ibunya untuk bunuh diri sebelum akhirnya pingsan seperti orang mati. Kondisi rumah mereka berantakan. Air kamar mandi pun meluap karena Pihu menyalakannya namun tak pandai mematikannya. Sesekali ia terjatuh karena lantai licin. Lalu pernah juga dia dekat dengan setrika yang masih menyala karena ayahnya lupa untuk menyambut dari stop kontak. Dan tindakan yang paling membahayakan adalah bocah 2 tahun tersebut mencoba memanjat pagar balkon apartemennya untuk mengambil boneka kesayangannya. Dan dia nyaris hampir jatuh.
Pada saat itu untungnya masih ada HP ibunya yang bisa menghubungkan Pihu dengan ayahnya. Itu pun setelah drama panjang, akhirnya Pihu bisa meraih dan mengangkat telepon dari ayahnya. Setelah beberapa kali menelpon, sang ayah lalu berbicara pada Pihu agar menyerahkan teleponnya tersebut pada sang ibu. Karena sebelum berangkat ia lupa mematikan setrika. Nihu pun menjawab, "Mama Ninu, Mama Ninu." Mungkin seperti itu ucapannya karena maklum anak kecil tidak jelas apa yang dikatakannya. Mendengar jawaban anaknya seperti itu, ayahnya pun bingung karena Pihu yang mengangkat telepon tersebut. Dan akhirnya ayah Pihu sadar ada sesuatu yang terjadi dengan istrinya. Dan hari itu juga dia melakukan perjalanan pulang ke rumah. Saat ayah Pihu sampai di rumah, tetangga sudah berkerumun di depan pintu rumahnya karena air yang menggenang sampai keluar. Kemudian ayahnya berhasil masuk lalu mendapati istrinya sudah tidak bernyawa. Kemudian ia mencari keberadaan Pihu sambil berteriak ke sana kemari. Untungnya Pihu masih bisa selamat, sedang bermain di kolong tempat tidur tempat ibunya yang sudah meninggal. Ayah pun menemukan tulisan istrinya di permukaan cermin rias tempat Pihu menemukan lotion. Isi pesan tersebut adalah, "Aku bertengkar dengan orang tuaku demi menikahimu. Sekarang kenyataannya rumah tangga kita begini. Kau bilang akan pulang jika aku mati. Maka dengan ini aku pamit. Selamat tinggal." Menurut beberapa sumber, Ibu Pihu curiga kalau suaminya berselingkuh dengan sahabatnya sendiri sehingga ia melakukan bunuh diri. Namun sebagai seorang anak-anak, Pihu tentu tidak tahu menahu persoalan ini. Dia hanya terjebak dalam gedung apartemen yang bisa saja merenggut nyawanya. Hidup di kota, meskipun bertetangga dengan banyak orang, kadangkala akan tetap membuat kita saling terasing dan saling tidak mengenal. Layaknya tetangga di kanan dan kiri apartemen keluarga Pihu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk menonton video lainnya. Salam.